Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Aisyah dengan NIM 5420004 Program Studi Manajemen Keuangan Syariah kelas 1B. Saya akan menjelaskan tentang karangan. Karangan adalah suatu rangkaian dari hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Karangan pun memiliki ciri. Yang pertama, jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, urut dan logis. Ketiga, efisien atau ekonomis. Dan karangan pun memiliki unsur. Unsur-unsurnya yaitu: 1. Gagasan atau ide, yang merupakan suatu pendapat atau pengetahuan dari penulis yang nantinya akan dituangkan. Kedua, tuturan adalah pengungkapan tertentu sehingga pembaca memahami karangan. Ketiga, tatanan atau penyusunan gagasan pengarang dengan mengindahkan asas, aturan, dan teknik. Keempat, ada wahana, yaitu pengantar dari gagasan tersebut yang berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, serta retorika. Karangan pun terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan sifat, yaitu karangan fiksi, adalah karangan yang berdasarkan sisi imajinatif dari pengarang. Kedua adalah karangan non-fiksi, yaitu karangan yang berdasarkan fakta atau realita. Adapun berdasarkan bentuk dan tujuan, yaitu 1. Deskripsi, adalah karangan yang merupakan jenis yang menggambarkan suatu hingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan objek tersebut. Cirinya, menggambarkan sesuatu, memberi kesan penulis. Ketiga, penulis selalu bersifat objektif. Yang kedua adalah karangan narasi. Karangan narasi adalah merupakan jenis karangan yang menceritakan tentang suatu kejadian atau peristiwa seolah mengalami. Cirinya, terdapat pelaku, berdasarkan urutan waktu, berisi rangkaian kejadian. Adapun karangan eksposisi, yaitu jenis karangan yang menjelaskan atau memaparkan sejumlah pengetahuan ataupun informasi secara rinci. Cirinya, memberi info. 2. Berdasarkan fakta. Ketiga, objektif pada fakta. Keempat, menunjukkan proses dari peristiwa. Adalah karangan argumentasi. Karangan argumentasi merupakan karangan yang berjenis untuk membuktikan sesuatu kejadian. Bercirikan: 1. Meyakinkan para pembaca. Kedua, dilengkapi dengan fakta-fakta. Kelima, ada karangan persuasi, adalah jenis karangan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pembacanya. Cirinya adalah kebenaran karangan dan data yang mendukung. Adapun langkah-langkah membuat karangan, yaitu tema, mengumpulkan ide, menyusun karangan, mengembangkan karangan, dan membuat judul. Selain karangan, kita memiliki karangan ilmiah atau yang sering disebut dengan karya ilmiah. Merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan atau kelemahannya. Tujuan dari karya ilmiah adalah 1. Memberi penjelasan, kedua, memberi komentar atau penilaian, ketiga, memberi saran, keempat, menyampaikan sanggahan, kelima, membuktikan hipotesa. Karya ilmiah ini pun ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah berbentuk makalah. Makalah pada umumnya disusun untuk penulisan di dalam publikasi ilmiah, misalnya jurnal ilmu pengetahuan,
prokening untuk seminar buletin, atau majalah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Maka ciri pokok makalah adalah singkat, hanya pokok-pokok saja dan tanpa daftar isi. Kedua adalah karya ilmiah berbentuk report atau laporan ilmiah yang dibukukan. Nah, karya ilmiah jenis ini biasanya ditulis untuk melaporkan hasil-hasil penelitian, observasi, atau survei yang dilakukan oleh seseorang dan kelompok orang. Laporan ilmiah yang menjadi persyaratan akademis di perguruan tinggi biasanya disebut dengan skripsi, yang biasanya dijadikan persyaratan untuk karya ilmiah jenjang 1. Ketiga, ada buku ilmiah. Buku ilmiah adalah karya ilmiah yang tersusun dan tercetak dalam bentuk buku oleh sebuah penerbit buku umum untuk dijual secara komersial. Buku ilmiah dapat berisi pelajaran khusus sampai ilmu pengetahuan umum yang lain. Memiliki ciri, yang itu satu, struktur sajian yang teratur, dimulai dari pendahuluan, pokok pembahasan, sampai penutup. Kedua, komponen dan substansi. Ketiga, sikap penulis. Keempat, penggunaan bahasa. Macam-macam karya ilmiah, yaitu satu, skripsi, adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi ini ditulis berdasarkan pendapat atau teori dari orang lain. Pendapat tersebut didukung data dan fakta empiris dan objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau penelitian di laboratorium. Skripsi menuntut kecermatan metodologis hingga menggaransi ke arah sumbangan material berupa penemuan baru. Kedua, ada tesis, adalah jenis karya tulis dari hasil studi sistematis atas masalah. Tesis mengandung metode pengumpulan, analisis dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Tas tesis harus nampak, yaitu dengan menunjukkan pemikiran yang bebas dan kritis. Penulisannya baku dan tesis dipertahankan dalam sidang. Tesis juga bersifat argumentatif dan dihasilkan dari suatu proses penelitian yang memiliki bobot orisinalitas tertentu. Terakhir, kita mempunyai disertasi, yaitu karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3 Ilmu Pendidikan. Disertasi merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam salah satu disiplin ilmu pendidikan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun.